Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas ekonomi SMA IT Al-Uswa Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya yang sudah membahas tentang memahami inflasi dan indeks harga. Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pemerintah memiliki berbagai macam instrumen atau kebijakan untuk mengatasi inflasi. Apalagi inflasinya ini dapat menyebabkan kontraksi perekonomian. Nah, di sini ada kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter di Indonesia hanya ada satu, yaitu Bank Indonesia. Kemudian ada kebijakan fiskal yang otoritasnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau kebijakan non moneter Nah, di sini kebijakan moneter memiliki instrumen berbagai macam Ada yang melalui politik diskonto, politik pasar terbuka, pengawasan kredit secara selektif, atau politik persediaan kas. Akan dijelaskan lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Kemudian kebijakan fiskal bisa melalui pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN, atau bisa juga peningkatan tarif pajak. Lalu kebijakan non-moneter itu sendiri ada peningkatan produksi, kebijakan upah, pengawasan harga, dan lain sebagainya. Yang ini juga bisa melibatkan antar otoritas yang bersangkutan. Misalnya pemerintah dengan Bank Indonesia atau pemerintah dengan yang lainnya. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli dari mata uang itu sendiri. Maka dari itu seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10 tentang bank sentral, kebank sentralan, bahwa tugas utama dari Bank Indonesia itu adalah kestabilan nilai mata uang. Mata uang siapa? Mata uang negara kita, yaitu negara Indonesia, yaitu rupiah. Tujuan dan peran kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang diharapkan dengan stabilitas tersebut dapat meningkatkan kesempatan kerja serta dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, apa itu neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan dijelaskan atau kita pelajari lebih dalam di materi perdagangan internasional di kelas 11 nantinya di semester 2. Kemudian, apa saja instrumen kebijakan moneter? Ada 2 jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah tight money policy di mana tujuan utama dari kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat bahasa Indonesianya, yaitu mengurangi jumlah uang beredar. Yang kedua adalah easy money policy atau bahasa Indonesianya kebijakan uang longgar yang bertujuannya adalah menambah jumlah uang beredar. Nah, instrumen kebijakan moneter antara lain yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka. Bagaimana caranya? Bank Indonesia akan melakukan jual beli surat berharga di mana nanti dengan adanya intervensi tersebut dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apabila Bank Indonesia menjual surat berharga maka dampaknya adalah uang yang beredar di masyarakat akan disimpan di Bank Indonesia. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila Bank Indonesia membeli surat berharga yang sudah dijual tadi dibeli kembali, maka otomatis uang yang disimpan di Bank Indonesia akan tersalurkan kembali kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar akan bertambah. Nah, itulah kebijakan operasi pasar terbuka. Selanjutnya yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini menggunakan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Apabila suku bunga dinaikkan berdampak pada
keinginan masyarakat ya untuk menabung akan semakin besar. Maka apabila keinginan menabung semakin besar, jumlah uangnya di masyarakat akan berpindah ke bank ya, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Kemudian begitu pula dengan sebaliknya, kalau suku bunganya diturunkan ya, bisa jadi minat menabung atau minat investasi di perbankan akan semakin menurun ya. Maka jumlah uang yang beredar akan semakin bertambah di masyarakat. Nah, selanjutnya ada kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas ini menggunakan kebijakan ya, apakah kas wajib ya yang ada di perbankan itu dinaikkan atau dikurang. Perlu kalian ketahui bahwa bank sebagai intermediator ya dari masyarakat yang berlebih uang ya, kemudian menyimpannya ke bank dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk perputaran produksinya ya, sehingga mereka nanti akhirnya kredit ke bank ya. Nah, sebagai intermediator ini, bank itu tidak boleh semua uang yang ada di bank itu disalurkan kepada masyarakat. Harus ada yang disimpan. Nah, inilah yang namanya cadangan kas atau kebijakan giro minimum. Nah, apabila cadangan kas yang ditentukan ini ditambah, maka otomatis jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin berkurang. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila cadangan kasnya dikurangi, maka dampaknya adalah jumlah uang yang beredar akan bertambah. Selanjutnya ada kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat ini ya, ini berhubungan dengan kebijakan pihak perbankan ya untuk mengurangi ya atau memilih ya mana saja kredit yang diperlukan atau tidak. Nah, contohnya adalah apabila bank itu ingin mengurangi ya, Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka harus semakin sedikit kredit yang ditawarkan. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau jumlah uang beredarnya mau ditambah, maka kreditnya akan dilonggarkan. Nah, kalau kredit ketat ini berarti kreditnya akan diperketat, jadi tidak sembarangan ya, atau tidak banyak kredit yang akan disalurkan oleh pihak perbankan. Dan yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral, di mana kebijakan ini ya berhubungan dengan persuasif ya, mempersuasi masyarakat ya. Untuk misalnya kalau mengurangi jumlah uang beredar, maka persuasinya adalah masyarakat diminta untuk banyak menabung ya atau menginvestasikan uangnya di sektor perbankan. Nah, sehingga cara mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter ini yang pertama ya, kebijakan penetapan persediaan kas dengan cara meningkatkan persediaan kas bank umum. Dalam kebijakan diskonto ini dapat meningkatkan suku bunga, atau di dalam kebijakan operasi pasar terbuka ya dapat dilakukan melalui penjualan surat utang negara kepada masyarakat. Selanjutnya, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga-harga, ya. Dan kebijakan fiskal itu sendiri dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah itu sendiri. Apa saja instrumennya? Yang pertama yaitu sistem perpajakan. Nah, contohnya dengan menaikkan pajak, pemerintah dapat memperkuat kas negara. Dan sebaliknya, ya, kalau pajak diturunkan, maka akan berdampak pada penggiatan investasi dan meningkatkan konsumsi. Selanjutnya, dapat menggunakan instrumen politik anggaran, ya, di mana pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang. Di sini adalah anggaran surplus atau defisit. Selanjutnya, cara mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal ya. Yang pertama, pemerintah dapat menghemat pengeluarannya.
Kedua, dapat menaikkan tarif pajak. Ketiga, mengupayakan peningkatan produksi barang dan jasa atau melakukan pinjaman untuk mencegah kekurangan dari defisit anggaran. Dan hal ini harus bisa disesuaikan ya dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Nah, apa itu fungsi alokasi? Fungsi alokasi adalah fungsi ya di mana anggaran pemerintah ini atau anggaran nasional ini dapat dialokasikan ya, karena ini bergantung pada pengumpulan pajak ya, serta pemerintah ini menggunakan pendapatannya untuk tujuan apa ya, ini perlu ada alokasi-alokasi tertentu. Makanya nanti di dalam kebijakan fiskal ya, di dalam kebijakan anggaran itu sampai ada ya jenis namanya DAU dan DAK. Nah, ini tergantung alokasinya. Apakah tujuannya ada tujuan khusus yaitu di dalam DAK ya, atau tujuannya secara umum yaitu di dalam DAU atau tujuan-tujuan yang lain. Kemudian ada fungsi distribusi ya. Ini juga di dalam distribusi ini terkait juga dalam fungsi alokasi ya, karena dalam penentuan alokasi ini juga harus ditentukan ya bagaimana distribusi anggaran itu dapat terjadi ya. Lebih spesifik ya bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh setiap segmen ekonomi. Contohnya pemerintah punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maka untuk distribusinya bisa dialokasikan kepada anggaran-anggaran kesejahteraan ya. Kemudian juga dari anggaran tersebut ya bisa didistribusikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Kemudian ada fungsi stabilisasi. Nah, stabilisasi adalah fungsi lain yang penting dari kebijakan fiskal, di mana tujuannya agar pertumbuhan ekonomi stabil. Dan yang terakhir adalah fungsi pembangunan ya. Ya, tentunya ya, di dalam kebijakan fiskal ini tujuan utamanya adalah pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kebijakan anggaran atau politik anggaran. Nah, ini yang pertama ada anggaran defisit ya. Di mana kebijakan fiskal ini adalah kebijakan fiskal ekspansif, di mana pemerintah akan membuat pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan negaranya. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan stimulus pada perekonomian. Hal ini bisa memberikan dampak yang sangat baik ya apabila keadaan ekonominya sedang resesif. Nah, contohnya adalah yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini ya untuk menanggulangi COVID-19. Atau yang kedua yaitu menggunakan anggaran surplus ya, di mana kebijakan fiskalnya disebut kebijakan fiskal kontraktif. Ya, pemerintah membuat pemasukannya di sini lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, sebaiknya untuk anggaran surplus ini dilakukan ketika perekonomiannya ya sedang pada kondisi yang ekspansi mulai memanas ya, di mana tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan permintaan. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan yang lainnya atau kebijakan non moneter ya. Contohnya tadi ada kebijakan meningkatkan jumlah produksi ya, menambah jumlah barang di pasar, kemudian menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang tertentu ya, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, bagaimana ekonomi Islam ya memandang tentang inflasi ya, khususnya berkaitan dengan alat tukar ya di masa pemerintahan Islam ya, yaitu menggunakan dinar dan dirham. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam, inflasi yang disebabkan kelemahan dari mata uang dinar dirham ini relatif cukup kecil kemungkinannya terjadi ya. Nah, dinar dan dirham itu sendiri sebenarnya tidak memiliki kelemahan sebagaimana yang ditentukan dalam fiat money. Ya, fiat money itu contohnya adalah uang kertas. Karena faktor fundamental dari kekuatan dinar dan dirham ya, perlu kalian ketahui dinar dan dirham ini, kalau dinar ini mata uangnya berbasis emas ya, kalau dirham berbasis perak, setara dengan nilai nominal dengan nilai intrinsiknya ya yang terdapat pada mata uang tersebut. Nah, karena nilai intrinsik ini ya
secara otomatis akan menjaga nilai tukarnya terhadap mata uang lain. Sehingga inflasi yang disebabkan lemahnya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang berdampak kepada naiknya komoditas impor, output gap, dan ekspektasi inflasi dapat dikatakan tidak akan terjadi atau kecil ya peluangnya. Sebenarnya tidak harus dinar atau dirham ya, tapi ya mata uang yang berbasis emas ya, ini biasanya lebih stabil ya daripada mata uang ya yang tidak berbasis dengan emas. Sementara itu, pergerakan ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional ini sangat bergantung pada sistem bunga. Kita mengetahui bahwa bunga itu adalah berkaitan dengan riba ya yang dilarang. Nah, begitu pentingnya sistem bunga bagi ekonomi kapitalisme, maka kebijakan moneter konvensional struktur bunga menjadi salah satu instrumen moneter untuk mencapai sasaran akhir inflasi. Dengan adanya sistem bunga ini berakibat sektor non-real ya, sektor non-real itu adalah sektor moneter ya yang di mana mereka ini meminjam atau menyimpan uang ya, simpan pinjam ya. Berkembangnya lebih cepat dibandingkan dengan sektor real. Hal ini dikarenakan sektor non-real dalam memberikan keuntungan ribawi tadi ya, memberikan keuntungan yang relatif lebih cepat dan besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan sektor real ya, dapat mengalami kekurangan darah untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, apabila sudah lambat ya perekonomian itu dan bisa dapat terhenti. Nah, di sini inflasi dapat terjadi. Islam itu sendiri menghalalkan ya adanya usaha mandiri, kerjasama pihak kedua seperti syirkah ataupun kerjasama pihak ketiga ya melalui lembaga mediasi bank. Namun Islam itu sendiri tidak mengizinkan pengembangan harta melalui perdagangan uang ya atau peranakan uang dengan sistem bunga. Di mana kebijakan Islam melarang perdagangan uang ya akan mencegah uang beredar pada tempat tertentu saja, yaitu hanya berputar di sektor non-real sehingga kebutuhan dana bagi sektor real ini dapat terpenuhi. Nah, kalau dana segar bagi sektor real ini telah tercukupi, maka bisa dipastikan gerak dari roda ekonomi akan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya inflasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan materi di dalam bab tentang inflasi, indeks harga dan juga cara pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal telah kita pelajari bersama-sama. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.